Pak Ari, selamat malam, Pak Ari. Selamat malam, Pak. Ya, sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, kita ketemu lagi nih malam ini untuk bincang-bincang. Iya, Pak. Iya. Ya, terima kasih nih atas waktunya, Pak Ari. Apresiasi sekali. Iya. Hanya topik kali ini mungkin agak beda nih, Pak Ari. Kita ingin ngobrol soal wayang. Saya nggak tahu kenapa waktu Pak Ari cerita wayang tempo hari itu, saya lihat penguasaan dunia pewayangan Pak Ari luar biasa luas. Pak Ari, kira-kira gimana tuh interaksi pertemuan pertama dengan dunia wayang itu, ceritanya seperti apa? Iya, itu kalau dulu itu kan waktu masih kecil-kecil itu biasanya orang yang sudah bisa baca buku itu kan sering nyewa komik. Nah, salah satu komik itu adalah Mahabharata. Lalu kita baca-baca Mahabharata, terus kemudian mulai kenal lah wayang itu. Terus kemudian nonton wayang. Kalau ada, dulu kan sering kalau waktu masih kecil itu orang nanggap wayang, lalu ada acara macam-macam 17-an itu ada wayang. Nah, lalu bapak saya itu sering ke Jogja, kalau pulang itu sering diberikan wayang gitu. Wayang kadang-kadang Arjuna, lalu kadang-kadang Bima. Nah, itu membuat saya sering baca-baca wayang. Lalu saya di SMA, setelah di SMA itu saya banyak nulis sastra ya, saya ngelukis, lalu nah itu mulai banyak belajar gitu, macam-macam wayang, kebudayaan dan sebagainya. Nah kira-kira itu ya autodidak lah itu, kecil-kecil aja Pak, tipis-tipis saja. Oke, Pak Ari, ini dengan dunia wayang ini yang saya lihat semakin hari semakin tenggelam ya, kalau kita lihat popularitasnya di mata anak-anak muda. Kalau Pak Ari melihat relevansi wayang dengan budaya saat ini bagaimana ya? Ya, kalau tentang muda itu memang kebudayaan apapun jenisnya itu fluktuatif ya. Jadi ketika dia muncul, kesenian kebudayaan itu selalu didukung ada namanya mode of production, mode produksi ya. Nah, mode produksi itu melahirkan formasi sosial. Jadi apa itu namanya kerangka produksi yang ada di masyarakat itu melahirkan kebudayaan, melahirkan kesenian. Nah, ketika mode produksi itu berubah, bergeser, biasanya produk-produk kebudayaannya, keseniannya juga berubah. Jadi dulu itu namanya musik klasik itu kan musik standar yang paling bagus, dan yang namanya musik itu ya musik klasik. Lalu muncullah jazz. Nah, jazz itu sebagai reaksi dari kalau klasik itu selalu pakem, ada standar dan penuh filosofis. Jazz itu lebih sampaan, lebih pragmatis dan lebih ekspresif. Kaidah-kaidahnya tidak sekuat klasik. Nah, itu dianggap itu musik musik pop dalam tanda kutip, musik murahan. Dulu itu begitu. Nah, tapi ketika muncul pop, muncul rock, muncul underground, macam-macam, dangdut dan sebagainya, lalu jazz itu menjadi semi klasik. Jadi kalau orang mau belajar jazz itu kan selalu ada notnya, ada kaidahnya dan sebagainya, hampir seperti klasik tetapi tidak serumit klasik. Artinya orang belajar jazz itu ya mereka belajar musik yang benar, ada etik, ada ada ininya, strukturnya dan sebagainya. Beda dengan dan agak panjang kan jazz itu musiknya itu lah, beda dengan pop. Nah, ketika pop melanda begitu rupa ya jazz itu jadi kayak klasik, jadi berubah, lalu pop berubah, muncul berkembang. Pop-pop yang muncul jenis-jenis musik mulai dari blues, mulai dari reggae, macam-macam country dan sebagainya, lalu muncul model baru. Yang lama kemudian ya mungkin ditinggal.
sementara. Tetapi apakah itu yang lama itu akan hilang? Enggak juga. Tetap ada. Dia tetap ada. Termasuk wayang juga gitu. Wayang itu kekuatannya pertama dia menjadi bagian dari pengajaran masyarakat. Jadi ketika dulu katanya ya satu sumber sejarah, wayang itu memang berkembang dari orang-orang India di Mahabharata ya. Jadi kalau kita baca Mahabharata itu ya itu kitab-kitab ajaran India untuk memberikan pelajaran kebudayaan kemasyarakatan terhadap masyarakat India dengan contoh kerajaan Mahabharata itu Kuru, kerajaan Kuru itu. Lalu itu berkembang ke Jawa. Nah, karena itu sudah mulai banyak di orang-orang Jawa, lalu kemudian ini namanya Sunan Kalijaga ya. Apa itu namanya wali itu kalau mau masuk ke kebudayaan Jawa itu salah kan satu harus dari ada, Wali Songo ya. Ya, itu kan harus ada instrumen. Jadi orang masuk ke budaya Jawa yang dia tidak tahu Arab, dia tidak tahu agama. Di agamanya kan animisme, dinamisme. Agama-agama mungkin pengaruh Buddha ya waktu itu. Setelah animisme, dinamisme, ada Buddha, ada Hindu. Lalu bagaimana? Dan itu kental sekali, kuat sekali. Apalagi masyarakat Jawa dulu kan masyarakat agraris kuat, masyarakat tradisional. Jadi masyarakat pedalaman. Nah, masyarakat pedalaman dan tradisional yang agraris itu biasanya proses perubahan sosialnya itu lambat, agak panjang. Nah, karena itu kalau ada inovasi baru itu tidak gampang diterima. Mungkin itu yang mengilhami para Wali Songo itu salah satunya itu menggunakan instrumen wayang. Jadi itu ada ajaran-ajarannya atau ajaran hidup yang dianggap mungkin bagus, tetapi tidak bisa dihilangkan begitu rupa. Lalu dimasukilah itu dia wali ini mengajarkan tentang Islam. Menggunakan wayang itu, idiom-idiom wayang, kaidah-kaidah wayang. Dan lalu mereka berhasil misalnya, dan itu sangat prinsip, namanya aji-aji jimat ya, senjata yang paling tinggi, tertinggi di dalam kerajaan ini Pandawa ini. Ini itu jimat Kalimasada. Itu kan kalimat syahadat. Jadi itu berupa kalimat syahadat itu mengalahkan senjata apapun gitu. Jadi Amarta itu rajanya itu Yudhistira itu punya jimat Kalimasada itu. Itu kan menunjukkan bahwa Islam sudah masuk di situ, diajarkan. Nah, karena itu sinkretis itu berkembang di situ. Jadi ada pergumulan antara Jawa, animisme, dinamisme, lalu ada Hindunya, ada Buddhanya, lalu ada Islamnya. Memang karena susahnya masuk ke kebudayaan Jawa itu secara total, maka harus secara gradual dengan wayang itu, lalu dimasuki nilai-nilai Islam, sehingga sekarang ini kan di daerah-daerah pedalaman ya sebagian besar ya Islam, bahkan kerajaan Majapahit runtuh itu kan karena masuknya kekuatan Islam. Jadi kerajaan Hindu ya itu runtuh itu ya karena masuknya Islam, lalu kemudian sejak itu maka berkembang kerajaan-kerajaan Islam di Jawa itu, di Jawa Timur. Jadi wayang itu berperan besar terhadap perkembangan Islam ya di tanah Jawa khususnya. Ya, itu pertama. Jadi wayang itu pertama untuk Indonesia, mungkin di Jawa termasuk mungkin di India, itu menjadi bagian dari pengajaran hidup ya. Dia punya semacam kitab gitu yang diajarkan. Unik ini ya Pak Ari, padahal kan wayang itu kalau bicara tadi asal usul bagaimana itu India ya konsepsi wayang itu dengan tadi Mahabharata ya itu kan Hindu banget gitu ya, tapi bagaimana konsepsi Hindu dalam wayang itu bisa
ditransformasikan untuk penyebaran agama Islam ya. Iya, itu yang mungkin kecerdasan, kejelian dari para wali atau ulama-ulama kita dahulu, bahwa tidak mungkin bisa mengajarkan Islam itu secara total langsung. Biasanya mengalami penolakan. Kedua, memang tingkat kecerdasan masyarakat waktu itu, apalagi masyarakat agraris itu kan titik equilibriumnya itu mencapai keseimbangan, sehingga tidak gampang berubah orang-orang di pedalaman itu. Nah, caranya masuk itu ya dengan kebudayaan itu, sehingga melalui wayang mereka mengajarkan tentang keagamaan, syiar Islam. Kedua, wayang itu tidak hanya pengajaran, tetapi menjadi teater. Teater untuk kepentingan upacara-upacara adat. Jadi kadang-kadang wayang itu dimainkan untuk misalnya menghilangkan pagebluk. Nah, pagebluk kayak pandemi ini, penyakit itu ada semacam selamatan bersama, lalu di situ nanggap wayang. Lakon wayang ini dikaitkan dengan bagaimana menghilangkan penyakit-penyakit itu, sehingga bagian dari upacara. Lalu kalau untuk ani-ani mereka itu wayangan, lalu kemudian bersih deso, bedol deso, macam-macam itu biasanya wayangan. Apalagi kalau orang-orang kaya dulu ya nanggap wayang, kayak sekarang ini ya band yang prestis gitu ya wayang. Sehingga wayang itu teater untuk upacara-upacara adat. Tetapi kemudian berkembang menjadi aspek ketiga wayang itu setelah Indonesia modern tercapai nation state itu. Lalu wayang itu kemudian menjadi teater tradisional yang dimainkan dengan kompleksitas kesenian. Jadi wayang itu ada filsafatnya, wayang itu ada sastranya, karena itu kan bahasanya bahasa Sanskerta, bahasa halus itu. Jadi suluknya dan sebagainya itu kan wayang itu kan bahasa Sanskerta. Lalu kemudian bagaimana deformasinya. Jadi Bapak kalau lihat wayang kulit itu ya, bagaimana orang yang satria itu halus. Jadi cara membuat itu hidungnya itu mancung, pelan, halus. Ininya kalau raksasa itu kasar ya. Sehingga menunjukkan hitam putih, mana yang kasar, mana yang halus. Kayak simbolisme ya, hitam putih. Iya, jadi itu sangat kuat sih wayang itu, simbolik. Hampir semuanya itu ada musiknya, lalu ada sastranya di sana, ada musik, ada teaternya, bagaimana dimainkan dan sebagainya. Nah, itu kemudian wayang itu menjadi sebuah kompleksitas seni pertunjukan tradisional, bahkan kemudian berkembang menjadi modern sekarang. Beberapa yang sampaan itu apa namanya, nilai-nilai wayang tradisional tapi dimodernkan. Itu ada di Solo itu. Saya senang dulu nanggap, sekarang sudah almarhum, bagus sekali. Wayang Suket. Jadi wayang Suket itu dia ambil cerita wayang kayak wayang orang gitu, tetapi teater betul. Orangnya gemuk, tariannya bagus, penari itu namanya almarhum ini wayang Suket ini si Gundono. Orangnya gemuk, narinya bagus sekali. Saya senang sampai 2-3 kali saya nanggap dengan kawan-kawan. Ini pengembangan ya bentuk wayang, Pak Ari ya. Iya. Jadi kan semakin lama ketika masyarakat berkembang, wayang itu juga fungsinya wayang juga berubah, berkembang. Jadi kalau dulu itu menjadi upacara adat ya, dia bagian dari upacara adat. Lalu ketika modern dia menjadi tontonan, menjadi teater. Iya. Bahkan menjadi eksperimental. Jadi kalau Bapak Gondobuwono itu ada ini semacam autobiografi. Jadi itu misalnya
itu nggak ada di dalam wayang dulu, tapi lalu dia bikin si Gondobuwono itu, lalu kemudian termasuk ini juga si yang baru meninggal ini, si siapa ini yang Kidalang. Siapa? Aduh saya ini pelupa ini, si Uye itu loh. Itu dia bikin cerita gini, autobiografi misalnya Karna itu ya. Itu mulai lahirnya, lalu besarnya, lalu sampai perang, sampai mati. Mantap Sudarsono. Jadi itu carangan itu enggak ada dalam apa itu pakem wayang dulu kayak gitu, lalu dibikin flashback gitu. Jadi mulai lahirnya sampai besarnya sampai matinya gitu anunya. Jadi bahkan kemudian dipakai untuk kampanye ya. Jadi orang-orang fungsinya disesuaikan sekarang ya, ada adaptasi di situ. Iya, untuk kampanye partai, untuk kampanye kandidat itu wayangan. Kalau di daerah Jawa Timuran, Jawa Tengah itu pasti wayangan. Kalau Jawa Barat ya mungkin wayang golek. Wayang golek itu. Iya. Gitu. Iya. Pak Ari lebih menyenangi wayang orang, wayang kulit, atau jenis wayang apa biasanya yang paling banyak ditonton? Itu ya wayang kulit ya. Karena wayang kulit itu seni rupanya kuat, seni pertunjukannya kuat. Wayang orang itu kan itu coba dipersonifikasikan jadi orang. Cuma kan repot. Karena wayang itu simbolik. Perkataannya, tindakannya simbolik. Lalu kemudian jadikan orang ketika mereka menari itu kan jadi kadang-kadang ya agak kaku. Jadi misalnya begini, ketika adegan ini siapa ini Abimanyu meninggal gitu ya, Abimanyu gugur gitu ya, anaknya Arjuna sama si ini apa itu Sembodro itu meninggal. Nah, ketika meninggal itu kan Arjuna marah. Nah, marahnya itu kalau di wayang orang itu kan nggak bisa ginjal-ginjal itu. Kan perempuan ibunya meninggal. Cara ekspresinya beda kan, ya? Iya, nggak bisa gebrak-gebrak karena dia coba aja itu kan dimusiki lalu dia nangis dengan lembut kayak gitu kan. Jadi itu karena wayang kulit itu simbolik gitu. Jadi ketika itu dipersonifikasikan itu agak kaku. Jadi wayang kulit lebih representatif ya. Iya, karena memang juga kalau gitu wayang golek ya di Jawa Barat, Pak Ari. Nah, wayang golek itu kan lebih lebih kok saya lihat saya pikir wayang golek itu lebih ini ya daripada orang, karena kan dia bikin kayak ini golek itu kan itu teater di mana-mana kan ada golek di Cina, di Jepang itu. Dan mereka bisa memainkan itu dengan sangat elastis dan sangat menarik itu. Lehernya, tangannya dan sebagainya. Lalu dia warna-warnanya, topinya dan sebagainya itu jadi menarik sebenarnya. Golek itu menarik, lebih dinamis daripada wayang orang sebenarnya. Pak Ari, ada kekhawatiran nggak ini wayang bisa pudar popularitasnya, kurang diminati lagi sama anak-anak muda? Bagaimana kira-kira nih upaya melestarikan wayang nih, Pak Ari? Kesenian tradisional dimanapun di Amerika, di Eropa itu ya nggak gampang hilang. Dia mungkin agak sedikit peminatnya ya, karena kan masyarakat berubah terus. Tetapi selalu ada studi-studi tentang wayang ya. Pertama selalu ada nanti itu di Solo, di Jogja itu kan kalau kita ke isi Solo dan sebagainya sekarang ada di mana-mana itu kan studi tentang wayang itu banyak sekali. Wayang-wayang, keris dan sebagainya itu banyak. Lalu kemudian javanologi dan sebagainya kan selalu ada komunitas itu. Sehingga wayang itu dari perspektif studi itu selalu ada. Sama seperti film ya. Kalau kita lihat film yang bagus penyanyinya Usmar Ismail itu sampai 100-200 tahun akan datang selalu di-setel, dimainkan dan didiskusikan orang. Karena itu memang film bagus dan tonggak perfilman Indonesia. Jadi orang belajar film, orang bicara tentang film pasti Usmar Ismail.
lalu Steve Lim, Teguh Karya, lalu Ami Priyono, lalu Sumanjaya, lalu sampai sekarang Riri Reza dan sebagainya. Itu kan mungkin nggak terlalu populer misalnya, tetapi dia karena dia seorang sineas yang kuat, sutradara yang kuat, itu selalu menjadi sejarah perfilman Indonesia. Nah, wayang juga gitu, selalu itu. Lalu kedua, wayang itu Indonesia ini meskipun katanya sekarang tidak, itu dari dulu sampai hari ini. Coba Bapak perhatikan, karena saya pernah di Dewan Kesenian dan saya sering berhubungan dengan kawan-kawan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Itu dana untuk pelestarian kesenian tradisional itu triliunan. Coba Bapak lihat itu dana nasional sama provinsi, kemudian kabupaten kota itu selalu ada. Alokasinya lumayan besar kalau gitu Pak Ari ya? Besar Pak. Jadi di misalnya kota itu berapa miliar itu. Jadi mulai dari pelestarian wayang, kesenian tradisional namanya ya. Itu mulai dari ludruk. Bahkan di Surabaya itu ada ini pelatihan ludruk untuk anak-anak SMA, anak-anak SMP. Itu mereka punya program gitu. Jadi negara itu sejak dulu nggak sekarang aja, sejak puluhan tahun yang lalu itu selalu punya dana khusus untuk pelestarian kesenian tradisional. Namanya pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional dari pemerintah pusat sampai kabupaten kota. Jadi itu kalau dijumlahkan tiap tahun triliunan itu. Itu dana itu. Belum yang dari masyarakat. Sementara kesenian yang modern enggak ada. Jadi kalau Bapak jadi dukungan lumayan besar ya sebenarnya ke kesenian tradisional ini. Iya. Karena saya tidak dengar itu ada subsidi untuk pengembangan kesenian modern. Modern enggak ada. Wong dongeng dari Dira. Siapa itu itu ketika dimainkan di Paris itu sama Sardono, dia cari sendiri, semuanya sendiri. Teater-teater modern itu punyanya Willy, punyanya itu ya dia cari-cari sendiri dan itu jarang dikembangkan oleh negara. Bahkan enggak ada, kadang-kadang dicatat misalnya di Surabaya itu ada berapa teater modern, itu Dinas Pendidikan enggak ngerti, enggak punya. Tapi kalau ada berapa banyak itu reog, berapa banyak ludruk, itu mereka punya datanya. Tapi kesenian modern enggak ada. Jadi sebenarnya kesenian modern yang eksperimental itu terasing sebenarnya. Negara enggak banyak perhatian. Padahal kesenian modern itu lebih kuat juga sama anunya. Pemikir-pemikir kesenian tradisional itu ya kawan-kawan di kesenian modern juga. Jadi dananya besar, jadi perhatian. Jadi karena itu dari konteks itu enggak hilang lah. Memang animo terhadap dari masyarakat orang muda itu berkurang ya, karena kan mereka yang perhatian adalah biasanya orang-orang yang studi itu, lalu dia sedang sebuah komunitas yang memang menggeluti itu, lalu kemudian itu dikembangkan dengan sistematis juga di radio-radio. Bapak kalau coba di RRI, lalu kalau di televisi Surabaya itu ada BBS itu tiap Sabtu malam Minggu ada wayang. Saya lihat di TVRI dan itu peminatnya masih banyak ya Pak Ari? Iya, semalaman itu ada di wayang kulit TVRI saya lihat. Direktur baru itu mungkin dia niru BBS atau niru di Surabaya itu ada BBS tiap Sabtu malam Minggu. Dia mainkan wayang. Ya meskipun nggak sampai, biasanya kan mulai sore sampai pagi ya. Itu mungkin 2 jam 3 jam wayang itu. Tapi kalau saya dengar hari ini Pak Ari ada itu konser pentas wayang dari Tokyo oleh Kedutaan Besar Indonesia di sana dengan bahasa Jepang. Tapi saya tadi tidak mengikuti ya, karena waktunya bentrok. Jadi maksudnya upaya-upaya untuk melestarikan, mengembangkan itu sampai di Jepang juga begitu ya oleh kedubes kita yang ada di sana. Iya, itu kan jadi bahasa diplomasi kan. Jadi bahasa diplomasi. Makanya dulu Sardono mengatakan bahasa diplomasi waktu Menteri Luar Negeri yang baru meninggal itu, Mukhtar Kusumatmaja kan
Diplomasi kebudayaan, dia katakan kan diplomasi kebudayaan. Artinya kalau menggunakan diplomasi biasa, Indonesia ini enggak, ya underdog lah, negara kecil, negara yang enggak. Tetapi kalau dengan kebudayaan itu kan, kebudayaan itu universal. Jadi kalau bisa memainkan kebudayaan yang bagus, itu ya apa itu bisa cepat dikenal dan diperhatikan dari apa itu negara-negara lain. Jadi karena itu ya itu mulai dari sejarahnya, lalu dananya, lalu program-program di televisi itu wayang memainkan, radio-radio itu mainkan wayang. Lalu sekarang wayang juga direkam dan dijual-jual, itu kan banyak. Sekarang di YouTube wayang banyak. Kalau dulu kan wayang direkam, lalu kemudian dijual dalam bentuk rekaman itu. Sehingga ini entus, lalu rekaman banyak itu. Itu besar sekali apa itu ini apa namanya distribusinya. Jadi selalu ada itu wayang, dan memang wayang itu kuat itu di daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Wayang kulit ya, wayang kulit Jawa. Kalau yang kulit Sunda kan di Jawa Barat. Iya. Madura ada wayang, tetapi kan dengan bahasa yang agak beda juga. Jadi memang wayang itu ditransformasikan sesuai dengan ini apa budaya-budaya yang ada di masyarakat itu. Iya, iya betul. Ya, jadi saya tertarik tadi Pak Ari tentang transformasi wayang itu. Karena kan dari sejarahnya ini bentuk kesenian, bagian dari budaya yang adaptif ya. Bagaimana ini berasal dari India, dikembangkan di tanah Jawa, disesuaikan, diadaptasi ya dengan kultur budaya di tanah Jawa, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun Jawa Barat. Dan sekarang juga kalau kita lihat ya dari bagaimana warna agama Hindu di sana, tapi dipakai untuk kemudian sosialisasi ya ajaran agama Islam lewat wayang. Terus kemudian pengembangan wayang untuk tadi kampanye, sosialisasi KB barangkali dulu ya. Nah, Pak Ari melihat nggak ini potensi transformasi wayang yang lebih menunjukkan fungsi kekinian gitu ya, terutama untuk generasi anak-anak muda itu. Ada nggak sesuatu yang kira-kira bisa menjadi potensi kreativitas gimana wayang itu yang berbasis budaya lokal ini bisa menjadi lebih terangkat? Ya, wayang itu saya tadi cerita panjang lebar itu, wayang itu tidak akan pernah hilang. Bahwa satu saat dia kalah populer dengan misalnya jazz itu ya, kalah populer dengan misalnya pop itu ya, kalah populer dengan dangdut ya. Tetapi kan pertanyaannya apakah itu hilang enggak? Tetap ada. Nah, artinya tetap ada. Nah, apakah itu bisa ditransformasikan? Oh, bisa. Jadi beberapa itu dimainkan, itu yang saya ceritakan tadi, dimainkan di televisi. Kalau dulu kita main nonton wayang itu kan bawa sarung, datang ke lapangan sambil lihat, kadang-kadang bawa bantal untuk tidur segala. Karena kan mulai jam 9 sampai tiduran subuh. Ya. Nanti bangun jam 12, jam 1 itu kalau sedang goro-goro itu mau perang itu bangun. Itu kalau dulu nonton wayang kan gitu. Nah, sekarang kan dengan ada televisi itu kan wayang itu datang sendiri ke dalam kamar. Ke rumah-rumah. Iya. Orang tidak lagi keluar rumah, tetapi bisa tidur di kamar ya, di rumah. Sambil tidur. Kayak nonton sepak bola itu. Nah, apalagi dengan YouTube itu orang bisa tinggal cari-cari lalu ketemu nonton anunya. Jadi apa itu transformasi itu luar biasa memang. Sesuai dengan teknologi jalan masih. Menurut saya, kalau saya sih optimis bahwa wayang itu enggak akan pernah hilang. Karena dia bagian, kalau dulu sejarahnya dia bagian dari pengajaran, dia bagian dari teater peradaban ya, adat dan sebagainya.
biasanya fungsi teater kayak gitu itu meskipun masyarakatnya mengalami perubahan, dia tidak akan hilang sama sekali. Selalu ada sisi revitalisasi. Bahwa anak muda banyak yang nggak suka itu biasa karena memang ya berubah, mode produksinya berubah sehingga formasi sosialnya juga berubah. Nah karena itu yang nanti nonton yang terbatas di luar negeri juga gitu, orang-orang yang suka apa itu kesenian-kesenian yang tradisional ya terbatas, nggak banyak. Ya orang-orang yang studi khusus gitu di sana. Kalau orang nonton filmnya tarinya Martha Graham itu antara tradisional dan modern di Amerika, dan orang Amerika tidak banyak tahu. Saya pernah cerita sama mereka, Anda kenal Kafka itu tradisional? Enggak tahu Kafka. Dia paling-paling tahu tentang ini, apa itu yang apa itu karena Hemingway ya, karena dia dapat Nobel. Tapi sastrawan-sastrawan serius yang kuat dan sebagainya, apalagi yang baru gitu ya, enggak banyak yang tahu. Orang Amerika juga gitu sama dia, karena kan memang masyarakat besar umum apa itu masyarakat massal itu ya itu biasanya pop, apa itu makanya di Amerika sejak 70-an itu muncul gerakan seni apa itu pop gitu ya. Jadi seni rupa ini apa itu namanya pop itu luar biasa itu, apalagi berkaitan dengan proses kapitalisme internasional begitu kuat. Dia menjadi bagian dari apa namanya sistem kapitalisme sehingga apa kebudayaan dianggap kebudayaan itu ya tidak hanya kebudayaan adiluhung yang tua-tua, tetapi jin itu ya bagian dari kebudayaan, film, lalu apa itu rock, lalu apa itu ya apa itu televisi itu kan sekarang apalagi YouTube segala itu, Twitter itu adalah kebudayaan masa kini yang luar biasa dan akan merubah peradaban betul itu. Dan kita harus mengikuti itu, kalau enggak ya sehingga nanti itu diisi wayang, diisi macam-macam. Nah film kan pernah ada film Gatot Kaca itu kan ditransformasikan jadi film dan itu cukup populer. Film-film ada kan mau apa itu mentransformasikan superhero di Amerika, tapi ya udah ambil Indonesia aja kan ada Gatot Kaca itu. Ya seperti itulah. Itu orang kreator seperti sutradara itu selalu punya kegelisahan. Oke, Pak Ari, ini terakhir ini karena waktunya udah mepet. Apa yang ingin Pak Ari sampaikan ini ke para pelaku kesenian wayang gitu ya? Kalau saya optimis wayang itu, karena wayang itu kesenian yang luar biasa, kompleksitas. Sama seperti kita ketika melihat tentang Shakespeare ya, itu mulai dari sastra, teaternya, tapi wayang itu kompleksitasnya luar biasa. Dia bagian dari peradaban, dia bagian dari pengajaran dulu, dia menjadi bagian dari teater, lalu sekarang dia menjadi sinkretis dari teater modern. Bahkan banyak dulu Rendra ketika ditanya, Anda setelah bikin bebop lalu bikin apa itu teater apa namanya, itu kan model kayak ketoprak gitu, kayak wayang. Punya Rendra setelah pulang dari Amerika kan bikin bebop, lalu setelah itu dia bikin teater apa itu Panembahan apa itu ya, itu kan modelnya kan model kayak ketoprak gitu. Hanya kemudian dia idiom-idiomnya, komposisinya, suspennya, lalu kemudian ini skenario-nya dan sebagainya itu modern, tetapi bentuk teaternya itu kelihatan dikemas. Makanya Rendra, apalagi sajak-sajak Rendra itu kan di samping dia dipengaruhi oleh Gracia Lorca, tapi dia mengatakan ini bagian dari pantun saya.
Pantun, dia menggali pantun, menggali apa itu ketradisionalan. Ya dia kawinkan dia karena pernah di Iowa, di mana-mana, dan dia kan penyair besar si Rendra. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ya saya optimis, saya termasuk orang yang kebudayaan itu nggak pernah hilang, betapapun kecilnya, betapapun dia. Dan semangat itu yang perlu dijaga ya, dipertahankan Pak Ari. Selalu ada komunitas yang mempertahankan, mengembangkan, nggak pernah hilang. Karena itu semacam kayak kebudayaan gitu. Semacam kayak ideologi kebudayaan itu ya satu saat dia mengecil, tapi satu saat lagi dia transformasi menjadi besar. Sama seperti yang saya pernah uraikan dulu, ketika Indonesia mengalami modernisasi, materialisme kuat, lalu kapitalisme kuat, tetapi revitalisasi untuk beragama itu luar biasa. Orang-orang sekarang kan sangat Islami ya. Itu mulai NU, Muhammadiyah, Parsi, semuanya itu kan Islami semua, orang gereja-gereja. Kalau kita ke luar negeri itu berduyun-duyun dan kita tunjukkan identitas Islam kita. Jadi ya luar biasa nih Pak Ari obrolannya. Jadi masyarakat makin tahu sekarang warna Pak Ari, dia kenapa juga dipercaya jadi dekan ilmu budaya di Universitas Erlangga. Itu. Jadi orang FISIP yang nyasar di ilmu budaya ya. Ya itu karena kawan-kawan aja, kawan-kawan itu usil. Jadi karena keusilan aja kawan. Baik Pak Ari, terima kasih atas bincang-bincangnya malam ini. Luar biasa, ini pencerahan ini buat masyarakat dan juga sekedar pelaku wayang ya. Kita nanti ada sesi berikutnya nih, wayang ini nggak bisa tuntas dalam 1 jam ini Pak Ari. Kita lanjut lagi, mohon berkenan nanti waktunya Pak Ari. Boleh, iya boleh. Wayang, musik apa itu, saya kalau musik nggak begitu ya paham, tapi nggak kalau seni rupa masih, sastra, seni rupa saya punya cerpen banyak. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Ari. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Salam sehat. Malam, Pak. Ya, mari.